Selamat pagi teman Pioneer Pi Network, selamat berjumpa dengan update info cuan. Saat ini update info cuan akan memberi info seputar aplikasi Pi Network. Mohon dibaca dan dipahami para pioner yang menjadi vendor. Sehubungan dengan pertanyaan Anda, pedagang hanya menjual Pi selama periode jaringan tertutup. Dan Pi belum dapat ditukar dengan uang tunai. Ketika pedagang kehabisan stok, bagaimana mereka akan mendapatkan uang untuk membeli lebih banyak produk dan memperlengkapi kembali? Jawaban: baiklah, saya percaya setiap pedagang harus sepenuhnya menyadari pembatasan firewall yang melarang penjualan dan penukaran Pi untuk uang dan mata uang lainnya. Dalam hal itu, setiap pedagang yang ingin menjual Pi tidak harus menjual semua saham pasarnya. Pedagang dan pengusaha kecil hanya disarankan untuk menjual sedikit stok mereka, sehingga mereka masih dapat memiliki uang untuk memperlengkapi produk mereka. Di beberapa titik, dalam periode awal mainnet tertutup ini, saya percaya menjual barang dan jasa untuk Pi selama ini benar-benar ditujukan untuk bisnis besar dan merek perusahaan besar yang memiliki modal yang cukup dan tidak pernah kehabisan uang tunai untuk memperlengkapi kembali produk dan layanan. Jika Anda seorang pengusaha kecil, menjual semua stok Anda untuk Pi bukanlah hal tercerdas saat ini, karena Anda akan kehabisan uang tunai untuk memperlengkapi produk Anda. Orang juga perlu tahu bahwa tarif barter, harga jual Pi untuk barang dan jasa akan ditentukan oleh pedagang, bukan tim inti. Saya percaya, pedagang akan memiliki hak untuk mencantumkan produk dan layanan mereka dengan tarif barter yang nyaman dengan pedagang. Beberapa merchant akan daftar produk pada barter rate of 1 pi, $1, 1 pi, $10, 1 pi, $100, 1 pi, $314, 1 pi, $500, 1 pi, $1000, 1 pi $314.159. DLL, komunitas melalui konsensus mendorong 1 pi $314.159 sebagai tarif barter standar. Anda harus memahami bahwa ini berdasarkan tarif kenyamanan penjual. Setiap pedagang dapat memilih tarif barternya. Hal penting lainnya adalah bahwa beberapa pedagang mungkin tidak menerima pembayaran 100% dalam Pi. Maksud saya adalah jika Anda membeli produk senilai $100, pedagang mungkin menuntut Anda bayar sebagian uang tunai $50 dan Pi senilai $50. Itu 50% tunai and 50% dalam Pi. Lainnya dapat menerima 60% tunai and 40% dalam Pi. Beberapa akan pergi sejauh 90% dalam uang tunai and 10% dalam Pi. Begitulah akan terjadi, ini seperti keputusan pasar bebas, setiap orang harus nyaman, tidak ada tekanan pada apapun. Namun, seseorang juga harus memahami bahwa tarif Anda adalah yang akan menarik lebih banyak pembeli. Kami jelas tahu bahwa pedagang dengan 1 pi $314.159 akan memiliki lebih banyak pembeli dan penjualan daripada pedagang lain dengan tarif lebih rendah. Misalnya, jika pedagang berbeda menjual produk yang sama, katakanlah sebuah mobil. Pedagang A menjual mobil Tesla 10 pi. Pedagang B menjual mobil Tesla 1 pi. Pedagang C menjual mobil Tesla 0,1 pi. Pedagang D menjual mobil Tesla 0,001 pi. Pedagang E menjual mobil Tesla 0,000001 pi. Sekarang beritahu saya, di antara 5 penjual berbeda ini yang menjual produk yang sama tetapi dengan tarif barter yang berbeda, siapa yang lebih suka Anda beli? Jelas Anda akan membeli dari merchant E dengan barter rate paling rendah. Jadi itu bagaimana ini akan menjadi. Tidak ada yang akan memaksa Anda untuk menyetujui harga yang tidak menguntungkan Anda, ini termasuk penjual dan pembeli. Pedagang harus menjual dengan harga wajar yang nyaman sementara perintis juga harus membeli dengan harga wajar yang nyaman.
Semua hal menjadi sama, tidak ada tekanan pada siapapun. Mohon dicatat, dalam situasi di mana Anda membeli iPhone 10 dari pedagang dengan harga 1 pai, dan kemudian Anda harus melihat bahwa teman Anda membeli iPhone 10 yang sama dengan harga 0,001 pai dari pedagang lain. Tolong jangan pergi ke layanan pelanggan grup atau utilitas dan mengeluh itu. Seorang merchant telah menipu Anda karena menjual produk yang terlalu mahal dibandingkan dengan tarif di mana perintis lain membeli dari merchant lain. Tidak, kami tidak ingin mendengar keluhan seperti itu. Dan Anda juga harus berhati-hati tentang dari siapa Anda membeli. Bandingkan tarif harga dari pedagang yang berbeda sebelum Anda membeli apapun. Mohon diakui bahwa semua pedagang tidak akan menjual dengan tarif barter yang sama dan beberapa juga tidak akan menerima pembayaran 100% dalam pi. Anda bayar sebagian. Hal ini dilakukan di lain untuk mengatasi manajemen risiko dan untuk mengurangi kasus kehabisan stok dan kekurangan uang untuk restock lagi. Jadi harap perintis tidak harus menghina atau mengkritik siapapun yang tidak menerima pembayaran 100% DP dan pedagang yang tidak setuju. Dengan 1 pai 314.159. Faktanya, saya harus memberitahu Anda bahwa menjual atau membeli di platform P-Utilities tidak dengan paksa. Ini dengan pilihan. Anda tidak dipaksa untuk menghabiskan pi Anda dalam membeli barang dan jasa, tetapi kami hanya meminta bantuan dari Anda untuk membantu mendukung dan berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem pi, sistem ekonomi, dengan menghabiskan pi Anda. Dan jika Anda tidak nyaman dengan menghabiskan pi Anda, harap tunggu hingga peluncuran mainnet terbuka. Di sana Anda dapat memperdagangkan pi Anda dengan mata uang lain pilihan Anda. Tetapi selama periode jaringan tertutup, pi hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk bootstrap dan mendorong pertumbuhan ekosistem pi. Sekarang biarkan saya memberi nasihat pelopor sekali lagi, ketika platform utilitas pi dibuka untuk integrasi bisnis, akan ada banyak pedagang yang menjual barang dan jasa untuk pi di berbagai negara dan wilayah. Sebagai pembeli, untuk menghindari serangkaian komplikasi perdagangan dan kesulitan dalam menerima barang pesanan, mohon Anda hanya disarankan untuk membeli dari pedagang atau vendor yang terdekat dengan Anda dan di wilayah Anda. Jangan membeli dari pedagang di luar wilayah Anda dengan harapan pengiriman produk ke lokasi Anda. Oh, kami tidak ingin mendengar keluhan seperti, "Saya ditipu pedagang, saya membeli beberapa barang dan sudah lebih dari 1 bulan tapi saya belum menerima barangnya, kenapa?" Saya akan memberitahu Anda mengapa. Karena pada awalnya Anda mengabaikan persyaratan dan ketentuan pedagang dan kedua Anda gagal mematuhi kebijakan. Saya percaya tim inti akan menuliskan syarat, ketentuan dan kebijakan yang mengatur platform P-Utilities. Jadi mohon kapanpun syarat dan kebijakan keluar, kita semua akan membaca dan meninjaunya. Di sini di grup P-Elites. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda lakukan dengan pi Anda selama jaringan tertutup. Luangkan waktu Anda untuk selalu melakukan hal yang benar. Jika ada hal yang membingungkan bagi Anda, mohon hubungi admin atau moderator untuk bantuan. Saya akan mengatakan ini lagi. Akan ada banyak bisnis palsu yang mengaku berafiliasi dengan jaringan pi hanya untuk mencuri pi Anda, jadi harap berhati-hatilah dengan tautan situs web yang Anda daftarkan. Juga, tidak semua orang yang menerima pi akan mencantumkan produk mereka untuk pi di platform utilitas pi, pemilik toko lokal dan pedagang yang menerima pi akan menempelkan logo pi di toko lokal mereka dengan tulisan yang mengatakan, "Kami menerima pi." Jika Anda menemukan toko pi lokal ini, Anda dapat berjalan ke toko dan membeli apapun yang ingin Anda beli. Saya percaya ini adalah cara teraman daripada membeli dari pedagang jauh dari wilayah Anda. Di akhir, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, mohon bagikan kepada semua perintis dalam jangkauan Anda.
Ini akan membantu kami menyelesaikan banyak masalah dan keluhan oleh perintis. Jangan biarkan orang masuk ke grup dengan banyak keluhan karena kesalahan yang mereka buat yang seharusnya dihindari jika mereka telah membaca postingan yang berguna dan penting. Alih-alih mengeluh, biarkan orang mengajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban yang akan membantu mereka untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan dan juga untuk menghindari kesalahan di masa depan. Baiklah, ini pendapat jujur saya, apa yang saya percaya kemungkinan terjadi pada platform P-Utilities, namun saya tidak mengklaim segala sesuatu yang akan terjadi. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana ini akan terjadi. Kami akan kembali ke sini untuk mengatasi masalah lainnya tentang platform utilitas Pi. Namun demikian, perhatikan saran saya dan cobalah untuk menghindari beberapa kesalahan beresiko selama periode jaringan tertutup. Sumber, WAG Matapin.